masjid yang tidak enak rasanya kalau dia meninggalkan Jumat, apakah dia juga patut bersedih? Pasti dia bersedih. Pasti bersedih. Masya Allah itu. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabah ini saja memisahkan kita dengan hal-hal aktivitas ibadah kita saja itu sudah menyedihkan sekali. Dan lebih besar daripada itu nanti akan datang yang namanya kematian. Dan pada saat itu yang ahli maksiat akan berpisah dengan amalnya, yang ahli taat pun akan berpisah dengan amal kebaikannya tersebut. Dan itu juga sangat menyedihkan. Maka kemarin saya ada baca Syekhul Azhar, Imam Ahmad Thayyib menyatakan, kaifa bagaimana wabah ini akan diangkat dari umat. Kaifa rufi'atil ummah 'anil ummah. Law yatamannawna ay ya'udu ila al-maqahi akthar min alladhina yatamannawna ay ya'udu ila al-masajid. Bagaimana Allah ingin mengangkat wabah ini dari umat ini kalau seandainya hari ini lebih banyak orang yang merindukan kembali ke kafe-kafe dibandingkan merindukan ke masjid. Memang ini menyedihkan sekali. Siapa nggak sedih? Tapi memang namanya juga kita berada di suasana tertentu, maka Islam juga mengatur syariatnya. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu pada zaman Rasulullah SAW ada hadis yang diberikan oleh Jabir. Pada saat itu mereka pergi keluar dari kota Madinah. Ada salah satu di antara mereka itu terkena batu dan kepalanya luka. Dan pada saat itu dinginnya luar biasa. Sehingga sahabat yang terluka tadi itu bertanya kepada sahabat yang lain. Apa katanya? Hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum? Pernah nggak kalian dengar kalau seperti saya ini dapat rukhsah? Rukhsah itu keringanan. Kalau saya dibolehkan untuk tayamum. Sahabatnya pada saat itu mengatakan, mana jidulaka rukhsatan. Kami tidak mendapatkan dan kami tidak mendengarkan ada rukhsah yang berkaitan tentang hal ini, dan engkau mampu untuk mendapatkan air, maka gunakanlah begitu. Wa anta taqdiru 'ala al-ma. Dan kami melihat engkau ini enggak masalah kalau hanya menggunakan air. Kemudian faktasala wa mata. Sahabat itu mandi. Ya, karena pada saat itu dia sedang junub. Dia mandi dan pada saat itu dia meninggal seketika. Sampai ke Madinah, Jabir ngadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami kejadiannya begini-begini sehingga ada yang mati." Dan dia bertanya, apakah dia mendapatkan rukhsah pada saat itu? Apa kata Rasulullah? Qataluhu wa qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membinasakan mereka. Karena ada rukhsah di dalamnya. Jadi Islam ini luar biasa. Qataluhu wa qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya dan semoga Allah membinasakan mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alla sa'alu illam ya'lamu. Bukankah lebih baik belum mereka bertanya kalau mereka tidak tahu? Dan sesungguhnya penyakit dari kebodohan ini, kata Rasulullah, adalah tidak mau bertanya. Kadang kita mempersulit diri. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat ini ada beberapa pilihan, sehingga Majelis Ulama Indonesia menyebutkan bahwa ketika pada satu saat di tempat itu memang terjadi wabah dan lain sebagainya, dimungkinkan, tidak dimungkinkan lagi untuk berjamaah Jumat dan lain sebagainya, maka di situ diberikan rukhsah, diberikan keringanan untuk melakukan ibadah di dalam rumah sampai demikiannya. Ya, tapi bagi mereka yang tetap memilih ke masjid, silakan. Dan ini adalah pilihan. Yang membaca larangan, yang membaca himbauan juga tetap berangkat ke masjid, silakan. Ya. Tetapi jangan menganggap yang tidak berangkat ini kurang iman. Ini masalah lagi. Ya. Allah ini tawakalnya kurang ini. Karena mereka sering
pengajiannya luar biasa. Seminggu itu ada 7 hari, itu pengajian bisa 8 kali. Sedih hilang, di cancel 8 pengajian. Masya Allah, gimana lagi? Kemarin ada yang meninggal, ya, ingin bertakziah, dilarang sama mereka. Ingin sekali, saya mau ingin takziah, kata anaknya, jangan mama udah tua, mau punya penyakit dan lain sebagainya. Apakah pada saya dia katakan, aku bertawakal sama Allah. Kalau udah dimati Allah, matinya aku. Insya Allah. Ya. Kan dia ada pilihan. Nah, jadi kita lihat kondisi kita masing-masing. Yang mampu beraktivitas seperti biasa, silakan. Jangan mengecilkan mereka yang memang mendapatkan keringanan tadi. Karena kita tahu sendiri. Hari Jumat yang lalu ada yang mengabarkan sama saya sudah 2 minggu tidak sholat Jumat. Saya pun bingung. Saya 2 minggu tidak sholat Jumat. Apakah saya perlu sholat Jumat? Saya bilang, lihat kondisinya di mana dan tanya hati apakah memang tidak masalah. Pada saat itu insya Allah saya sholat Jumat. Boleh pakai masker katanya. Nah, memang terjadi perdebatan ulama. Ya. Ada perdebatan ulama. Katanya kan kalau sujud itu hidung harus menyentuh kepada tempat sujud. Sehingga diperdebatkan. Kalau ada wanita menggunakan cadar, dia sholat, apakah sholatnya batal apa tidak? Nah, Syafi'i berpandangan hukumnya cuma jatuh makruh. Apalagi seperti wabah ini. Ya udah silakan saja. Ya, ada keringanan-keringanan. Jadi Islam ini tidak tahu. Begitulah Rasulullah, begitulah Islam mengajarkan kita. Bapak Ibu mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tapi juga hati-hati. Ya, menurut keputusan ulama, mereka yang memiliki penyakit, apalagi sudah pada tahap PDP, haram hukumnya untuk berkumpul, berjamaah. Kenapa? Karena dia dapat menularkan mudarat penyakit kepada orang lain. Kaidahnya apa? La darar wa la dirar. Tidak boleh mendatangkan penyakit kepada diri sendiri dan tidak boleh mendatangkan penyakit kepada orang lain. Hukumnya dosa. Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Amr bin As. Itu masuk materi Bapak Ibu. Suatu saat ngadu kepada Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada Amr bin As, "Sholaita bi ashabika wa anta junub." Amr, antum ini kan sedang junub, kenapa antum sholat bersama orang-orang lain sahabat? Apa kata Amr bin As? Sami'tu Allah yaqul, aku mendengar Allah pernah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian bunuh diri kalian karena sesungguhnya Allah itu sayang sama kalian. Sampai begitu. Apa kata Rasulullah? Rasulullah marah? Tidak. Fadhahiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yakul syai'.